Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin ya, tanggal 16 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk kemarin Kamis Jumat ya, untuk IHSG turunnya cukup dalam. Ini kalau kita lihat candlenya sih sebenarnya kurang bagus ya. Dari hari tanggal 11 Desember itu udah kurang bagus. Hari tanggal 13 Desembernya merah-merah. Kalau secara Fibonacci supportnya lumayan dalam. Kalau misal minggu besok atau hari Senin itu aslinya masih distribusi cukup banyak di IHSG, perlu hati-hati. Karena supportnya cukup dalam ya, ada di 7197. Ya cukup di sini sih. Coba kalau kita update aja ya untuk area support resistennya dengan harga terendahnya waktu itu di sini berarti 7240-an. Kayaknya kurang pas sih, lebih pas yang tadi ya. Oke, mungkin untuk IHSG semoga aja sih untuk besok Senin bisa breakout lagi di atas 7350, pantau level 7350. Kalau belum bisa break di atas itu secara teknikal mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat entry. Mungkin buat teman-teman yang mau beli saham-saham ya, khususnya saham-saham yang segaris dengan IHSG, maksudnya searah lah. Kalau IHSG-nya naik, sahamnya ikut naik, nah itu perlu hati-hati. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya distribusi cukup besar kemarin Jumat tanggal 13 Desember. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Di BBRI masih keluar dan net sell 628M. Yang paling banyak dijual asing adalah sektor perbankan, bank-bank utama seperti Bank BRI, Mandiri, BBCA, BBNI aslinya net sell cukup gede. Mungkin itu yang bikin IHSG merah. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada ISAT, Cuan, ASI, Brand. Secara nilai ya seperti ini, nggak sebanyak asing distribusi ya. Jadi aslinya distribusi di IHSG. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir di saham BBCA udah net sell 1,7 triliun, di Bank Mandiri, ADI, BBNI juga net sell. Jadi emang masih terus keluar ini untuk aslinya di IHSG. Jadi walaupun biasanya akhir tahun rebound, cuman kalau aslinya masih terus distribusi, mending hati-hati, jangan buru-buru buat all in ya. Takutnya kalau masih turun, supportnya cukup dalam sih di 7190-an. Kita lihat aja besok Senin apakah bisa breakout lagi di atas 7350 atau malah lanjut turun ya. Semoga aja sih bisa breakout, cuman kalau lanjut turun ya mending simpan cashnya aja dulu. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBRI yang harganya turun lagi dan agak ngeri sih ya untuk trennya masih bearish sih. Apalagi kalau sampai minggu besok bisa jebol di bawah 4100 ya udah, itu mending yang mau beli kalau masih nahan floating loss dipikirkan lagi ya. Takutnya agak lama ini untuk BBRI bisa rebound, takutnya seperti itu. Cuman ya kita ikuti aja sih, selama aslinya terus distribusi itu yang kemungkinan buat rebound tinggi agak berat untuk saham BBRI, atau buat mulai bullish lagi, uptrend lagi itu masih agak berat kalau aslinya terus jualan. Apalagi yang terus nampung broker-broker retail ya, kebanyakan di saham BBRI ini. Jadi ya mending simpan cashnya aja dulu sih kalau menurut saya, tapi disclaimer. Kalau kita lihat untuk transaksinya di sini dalam satu minggu terakhir ini aslinya net sell 1,7 triliun. Untuk kemarin aja net sell tadi kemarin Jumat ya, net sell 628M. Kalau kita lihat untuk saham BBRI Jumat kemarin tanggal 13 masih sama ya, broker-broker retail ini yang nampung lokal XCC, XL, XIYB, PD, NI. Broker-broker ini yang terus masuk di saham BBRI dan aslinya terus distribusi, bahkan jumlahnya cukup gede ya. Ini kalau kita lihat RX versi asing, ZP versi asing, BB, AK versi asing, ini kalau kita perhatikan antara nilai transaksinya dan net sell-nya itu nggak terlalu beda jauh. Jadi mereka emang distribusi di saham BBRI ya. Cukup banyak lagi. Untuk RX-nya net sell 228M, ZP net sell 105M, BB versi asing ini net sell 100M lebih, AK net sell 97M, BK, CC, KZ ini juga jualan.
Jadi masih terus didistribusi oleh asing dan terus ditampung oleh retail. Jadi mending buat teman-teman yang mau average dan dipertimbangkan lagi ya, jangan buru-buru sih. Walaupun ini udah di area support, cuman kalau aslinya masih terus distribusi itu kurang bagus ya. Buat patokan ini aja 4.900, 4.100 ya mungkin untuk minggu besok. Semoga aja nggak buat low baru di bawah itu. Soalnya kalau sampai buat low baru di bawah itu potensi ke support selanjutnya itu lumayan dalam untuk saham BBRI ya. Kalau kita ukur pakai waktu itu sempat naik ke 5.500-an, kalau sampai jebol di bawah 4.090, 4.090 jebol di bawah itu bisa ke 3.200 untuk saham BBRI. Agak ngeri ya kalau BBRI ke level ini. Semoga aja sih enggak ya. Ini berarti harga kapan ini? Kalau kita lihat historinya harga COVID ya di 3.000-an. Ya semoga saya enggak sih enggak ya. Kita lihat laporan kuartal 4-nya nanti. Kalau negatif ya udah buat teman-teman yang nahan floating loss jangan kebanyakan average aja. Mungkin seperti itu kalau nggak mau cut loss ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan tetap ada di tangan masing-masing. Buat patokan supaya ada di 4.090, 4.100 untuk saat ini. Dan resisten terdekatnya ada di 4.410 ya, ini udah kita update 4.400 saja. Pakai area support waktu itu mantul di 4.090 dan resistennya harga tertingginya di 5.575. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI, pantau level 4.090, 4.100 untuk Senin. Semoga nggak jebol di bawah itu. Untuk selanjutnya ini kita akan cek saham BBCA yang harga sahamnya juga turun sih kemarin Jumat, cukup dalam 1,23% disertai distribusi oleh asing. Secara teknikal kurang bagus ya karena gagal bertahan di atas 10.125. Opennya di area support, sempat naik nutup gap, habis itu turun dan jebol di bawah itu. Jadi secara teknikal untuk saat ini support selanjutnya lumayan dalam, misal besok Senin hasilnya masih keluar ya, hasilnya merah. Hati-hati untuk BBCA ada potensi ke 9.875-50 lagi ya. Jadi kalau misal langsung merah di awal market, tunggu di area supportnya ini mungkin kalau mau entry, kalau mau ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBCA hari Jumat kemarin aslinya net sell 195 eman. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA secara keseluruhan ini yang keluar broker-broker asing ya, walaupun sebagian asing nampung sih. AK, CC, BK cuman yang distribusi lebih banyak. ZP net sell sebanyak 164 M, kemudian KZ ini malahan cenderung distribusi net sell 121 M lebih. BB, YU, RX, AG versi asing juga net sell yang nampung. AK, CC, BK cuman 100 nilai sih nggak sebanyak asing keluar. Jadi asingnya net sell, lokalnya net buy, dan kalau kita lihat untuk broker-broker lokal yang masuk sebagian broker-broker retail ya, jadi harga sahamnya turun 1,23%. Untuk besok Senin pantau level ini, kalau belum bisa break di atas 10.125 ya jangan buru-buru entry sih, takutnya kalaupun naik tapi nggak bisa breakout nanti turun lagi sih. Jadi tunggu aja di area supportnya ini kalau merah, tapi kalau berhasil breakout di atas 10.125, disclaimer kalau mau entry ya semoga aja bisa naik. Patokan 10.125 aja untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri, ini yang juga didistribusi asing juga. Harga sahamnya nyentuh area supportnya lagi, cuman masih dijaga ya untuk kemarin Jumat di atas 5975 itu area support ya. Kalau kita lihat secara historinya, secara Fibonacci-nya ya ini area support kuatnya. Kalau lihat trennya sih agak kurang bagus sebenarnya ya untuk saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir ini cenderung bearish. Ini kalau kita lihat turun ya, naik cuman turun lagi dan buat lower low ini naik, turun lagi buat lower low. Ini naik, ini turun lagi buat lower low ya di bawah 6150, dan dalam beberapa hari terakhir ini masih
apa ya, masih dijaga ini di bawah, di atas 5975, jadi semoga aja nggak jebol. Kalau sampai jebol di bawah ini ada potensi melanjutkan penurunannya bisa ke 5525. Jadi pantau level ini ya, mungkin buat teman-teman yang mau swing ya, sebenarnya kalau mau entry ya di area supportnya ini, itu pun kalau naik. Tapi kalau jebol, kalau tujuannya untuk trading atau swing sih, kalau belum terlalu banyak floating loss-nya, kalau mau di cut loss, disclaimer ya, diantisipasi. Atau kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down nambah muatan di saham BBRI. Misal besok Senin jebol di bawah 5975, pantau aja level ini 5975 untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, Jumat kemarin asingnya keluar cukup banyak, sebanyak 335 M ya. Jadi didistribusi oleh asing untuk saham BMRI kemarin Jumat. Kalau kita lihat secara keseluruhan, broker-broker asing keluar, broker-broker lokal yang nampung itu pun nggak sebanyak distribusi asing ya. YU net sell 157,7 M, ini YU versi asing, range. Kemudian ZP net sell 113,7 M. BB net sell 100 M lebih, REKZ juga jualan. Yang nampung untuk asnya AK, CC, BK, nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung oleh broker-broker lokal dan didominasi broker-broker retail untuk lokalnya yang nampung. Jadi hati-hati aja untuk saham Bank Mandiri. Misal besok Senin ya SG-nya kurang bagus, jebol di bawah 5975 untuk saham Bank Mandiri, mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat entry atau average down ya. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau naik, target price tekannya ada di 6.300, masih di level itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI yang harga sahamnya juga turun ke area supportnya lagi. Ini malah udah 3 kali ya, berarti kalau sama Jumat kemarin nyentuh level support 4730. Ya semoga aja sih bisa langsung mantul naik ya untuk besok Senin. Cuman kalau langsung merah ya otomatis misal jebol support dan konfirmasi breakdown, nggak bisa breakout lagi di atas 4730, itu mending sama seperti teman-temannya yang tadi, wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat entry atau average down. Karena support selanjutnya lumayan dalam untuk saham Bank BNI ini, bisa ke 4270 itu support selanjutnya untuk saham BBNI. Misal jebol support dan bearish ya, 3 hari ini 3 kali itu sempat ditahan di area sini sih. Jadi untuk besok lihat aja di awal market kalau secara teknikal untuk saham BBNI. Semoga bisa langsung hijau, cuman kalaupun merah ya seperti tadi ya untuk skenario nya. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBNI sendiri masih didistribusi asing sebanyak 193 M untuk Jumat kemarin. Kalau kita lihat lebih detail BBNI tanggal 13 kemarin ya, ini didistribusi broker-broker asing RX, YU, CC, KZ. Nah, ini yang keluar asing. RX net sell 115 M, YU net sell 47 M, CC net sell 40,5 M. Yang nampung untuk asingnya AKTP itu pun nilainya jauh ya dibandingkan asing keluar. Didistribusi oleh asing, ditampung oleh lokal, dan lokalnya pun kalau kita lihat lebih ke bawah didominasi cukup banyak broker retail yang entry di saham BBNI. Jadi secara broker summary kurang bagus, tapi kalau secara teknikal pas ya, ini di area support ya. Jadi kalau mau entry, lihat awal market untuk besok Senin untuk saham BBNI. Kalau IHSG-nya bagus ya mudah-mudahan bisa rebound naik. Jadi kalau mau swing untuk saham BBNI ya sebenarnya ini waktu yang bagus buat entry. Antisipasi aja kalau buat lo baru di bawah harga terendahnya kemarin itu di 4710 ya. Buat lo baru di bawah itu perlu diantisipasi, mungkin seperti itu ya, lebih amannya untuk saham BBNI. Ini sih ninggalin gap down yang belum ketutup sih untuk kemarin Jumat. Oke, lihat di awal market untuk saham BBNI. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham yang belum lama IPO ya, sahamnya Adaro ini. Dijaga sih kemarin Jumat ya, walaupun candlenya merah, cuman secara teknikal ini dijaga di atas supportnya 9150.
plus di 9.200, jadi masih pantau level ini ya. Kalau mau entry ini sih supaya 9150 9125an kalau mau entry di level itu kalau mau ya. Cuman resikonya kalau jebol di bawah itu volume jualnya cukup gede, supportnya cukup dalam loh, ada di 8.400an. Jadi hati-hati aja kalau harganya nggak sesuai prediksi ya. Kalau kita lihat di sini ASINya juga terus jualan soalnya untuk saham AADI ini. Ya ini ASINya keluar lagi kemarin Jumat walaupun nggak sebanyak 2 hari sebelumnya ya. Tanggal 12 itu ketika AADI udah terjadi volatilitas secara teknikal, ASINnya mulai keluar dan saham-saham yang floating di publik itu mulai banyak dan cukup banyak sekali retail yang masuk. Nah itu yang kurang bagus ya untuk sama ADI saat ini. Kalau kita lihat di sini MG net sell 28M untuk kemarin Jumat dan yang nampung bagian retail juga sebagian keluar si taking profit. Ini ada yang nampung BBLG, jadi sebenarnya kayaknya ada potensi untuk saham AADI bertahan di area atas ini ya, mudah-mudahan aja untuk besok Senin. Disclaimer sih kalau mau entry semoga aja masih ada potensi naik. Jadi kalau udah profit lumayan diamankan aja buat scalpingan ya. Kalau secara Fibonacci resistennya emang cukup tinggi sih di 9975 10.000 itu area resistennya. Tapi ya ini kalau jebol di bawah 9.100 gak ada salahnya pada antisipasi, apalagi kalau sampai baru di bawah 9.000 ya. Ada potensi ke sini. Jadi pantau aja level 9150 9125 untuk besok Senin untuk saham ADI. Kalau menurut saya sih kayaknya mudah-mudahan sideways ya di area sini. Mungkin pelannya seperti ini. Kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk saham AADI. Soalnya secara transaksinya pun walaupun didistribusi oleh MG kemudian ASINya juga keluar, ada yang nampung yaitu BBLG ya. Ini nampung untuk BB malah 100% bet di sama ADI. BB versi lokal ya, pasti ada alasannya berani nampung sebanyak ini di harga atas. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang harga sahamnya naik sih ya, walaupun 1,98%, nggak sempat ke area support sih, cuman kayaknya ini apa ya, sideways ya, mungkin volatilitasnya kurang nggak seperti ADI ya. Jadi kalau mau scalping di saham Adaro kayaknya kurang pas untuk saat ini. Coba kita lihat untuk nilai transaksinya gimana. ASINnya keluar lagi 64M, jadi perlu hati-hati ya. Adaro, untuk Adaro kalau kita lihat di sini didistribusi oleh asing nih, yang keluar broker-broker asing loh. AK, ZP, BK ini versi asing keluar, ditampung lokal, jadi ASINnya keluar, lokalnya masuk. Harga sahamnya naik cuman nggak tinggi-tinggi banget, jadi perlu hati-hati untuk besok Senin. Kalau merah pantau aja level 2440 2450. Kalau mau langsung nge-HK di level 2580 kayaknya kurang pas ya, agak nanggung gitu ya. Tapi disclaimer sih untuk resistennya di sini. Kalau menurut saya sih kalau nggak sideways ya untuk saham Adaro kayaknya malah cenderung turun nguji supaya di 2450. Mungkin pantau aja level 2450 ini ya untuk saham Adaro untuk minggu besok. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham cuan yang harga sahamnya naik ya, bukan cuma cuan ya. Brand naik juga nggak ya? Saham brand enggak sih, yang naik cukup tinggi itu cuan. Cuannya naik 10% lebih, secara teknikal juga breakout di atas 8.850. Menutup gap yang di sini ya, ini gapnya ketutup. Cuman kalau kita lihat historinya ada gap down yang cukup lebar, belum ketutup, habis disuspend waktu itu. Jadi kayaknya nggak menutup kemungkinan ya untuk saham cuan menutup gapnya yang ini. Kalau kita lihat brand aja bisa ketutup kalau nggak salah. Ya kan, brand aja bisa ketutup loh ini yang gap down cukup lebar waktu itu pas ARB itu ketutup loh. Ya, jadi untuk saham cuan semoga aja. Ya tergantung bandarnya sih. Kita lihat aja untuk besok Senin buat patokan supportnya di 8850. Kita lihat untuk transaksinya siapa yang naikin. Untuk ASINnya net buy 30M-an.
Untuk saham cuan kalau kita lihat di sini secara keseluruhan diakumulasi oleh AK 22M, dan kalau kita lihat ya, retailnya keluar ya, YP, XL, NI, PD, XI ya, ini CC, YU. Broker retail keluar, asingnya akumulasi ditampung, harga sahamnya naik ya. Mungkin karena retailnya keluar, ini untuk saham cuan bisa naik sampai 10%. Coba kalau retailnya masuk banyak, pasti nggak ada yang naikin ya. Maksudnya bandar nggak mau naikin, rugi bandar. Ya resiko sih. Jadi buat teman-teman yang mau entry, ya jangan bareng-bareng ya kalau bisa. Ya mungkin pantau aja level 8850 ini ya. Kalau secara teknikal besok masih bisa bertahan di atas, itu nggak menutup kemungkinan masih bisa naik, dan resistennya cukup tinggi di 10.225 ya. Cuman kalau jebol di bawah 8.850 ini ya antisipasi atau pasang trailing stop buat teman-teman yang udah floating profit. Amannya sih seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham cuan. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang harga sahamnya kalau kita lihat polanya ya, indikasi kayaknya ada tanda-tanda mulai bullish sih. Ini naik ya, uptrend, nutup gap yang di sini udah ketutup sih kemarin kan, naik untuk saham brand ini, nguji resistennya cuman masih gagal breakout di atas 8.800. Tapi kalau kita lihat polanya ini cenderung sideways sih. Jadi kalau trennya emang bullish, itu ada potensi buat breakout di atas 8.800 dan naik. Kalau sampai naik, mulai uptrend lagi, mulai ngegas lagi untuk saham brand, ada potensi nutup gap yang di sini ya. Ini kalau kita lihat historinya untuk saham brand itu biasanya gapnya ketutup. Jadi kalau mau nutup gap, berarti untuk saham brand target price-nya bisa ke 10.700-an. Jadi target price-nya cukup tinggi ya, cuman resikonya juga tinggi untuk saham brand. Jadi amannya buat scalpingan aja, itu lebih aman. Tapi disclaimer ya, kalau kita lihat di sini untuk saham brand, cuan udah ngegas kemarin Jumat. Untuk saham brand aslinya masuk 19,8 M. Kalau kita lihat lebih detail ya untuk saham brand secara keseluruhan yang keluar, sebagian retail keluar loh ini untuk saham brand ya. Kalau kita lihat broker-brokernya, PT, XL, NI, CC, lebih bawah ada XI, ini net sales. Jadi kayaknya nggak menutup kemungkinan untuk besok Senin untuk saham brand ada potensi naik, apalagi kalau sampai breakout di atas 8.800 ya nggak menutup kemungkinan ngegas ya. Cuman tetap karena ini resikonya gede, nggak ada salahnya Bu juga untuk pasang antisipasi kalau buat lo baru di bawah 8.350. Ini support terdekatnya ya, 8.350. Pantau aja area support sama resistennya ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan coba cek saham Telkom yang harga sahamnya ini kok Fibonacci-nya tak banyak. Untuk saham Telkom, coba kita pakai harga supportnya dengan harga terentah kemarin, berarti untuk level harga saat ini Telkom ya. Kemarin naik mentok di sini 2880, cuman turun lagi. Langsung open gap bawah, naik sih, cuman nggak bisa hijau ya, maksudnya masih minus 1% lebih. Kalau secara teknikal Fibonacci supportnya ada di 2780 sih, jadi mungkin untuk besok 2800 ya. Untuk besok pantau aja 2800 ini, semoga bisa breakout di atas itu dan ngejar 2890-an lagi untuk saham Telkom. Kalau kita lihat transaksinya, asingnya keluar 37M. Kalau kita lihat lebih detail kemarin Jumat tanggal 13 Telkom ada distribusi dan asing-asing nih yang keluar. Walaupun sebagian asing nampung sih, cuman lebih banyak lokal ya yang nampung. Mungkin masih pantau ini ya 2800 saham Telkom, semoga aja bisa break di atas itu. Supportnya cukup dalam soalnya, kalau gagal breakout mending wait and see aja, soalnya supportnya ada di 2680 cukup dalam. Oke, mungkin seperti itu tuh ya untuk saham Telkom, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.